Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Riana Fatmaningrum, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Bisnis dan Pemasaran, dengan NIM 2028725301666. Asal sekolah SMK Muhammadiyah 1 Wates, Gadingan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan dan terhindar dari berbagai penyakit. Amin. Oke, gimana perasaannya hari ini? Happy, senang. Oke, sekarang coba dicek di bawah apakah ada sampah. Jika ada, diambil terlebih dahulu dan dibuang. Kalau tidak ada, oke, silahkan dipimpin berdoa oleh ketua kelasnya. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga diberi kelancaran sampai selesai pembelajaran hari ini. Dirijennya, silahkan maju ke depan dan nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, 1, 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan semuanya duduk kembali. Oke, kalian masih ingat materi sebelumnya yang kita pelajari tentang apa? Perilaku konsumen. Tentang apa? Perilaku konsumen. Oke, perilaku konsumen itu apa? Ya, jadi cara seorang konsumen membuat keputusan sampai mereka mau membelanjakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk dikonsumsi. Nah, jadi apa sih? Perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh kelangkaan dan kebutuhan manusia. Oke, sebelum ke materi, saya akan absen kalian terlebih dahulu. Arifah, Arviko, Cahaya Putri Romadoni, Fafa Fikri Nuha, Febi Amalia Rudiana, Gita Puji Lestari, Christine Wulandari, Murwanti,
Nabila Astuti Ningtyas, Novita Kusumawati, Rumiyati Rofiah, Selvi Agustin, Tias Ramadhani, Wulandari, Yuni Fadilah, Zahra Aulia. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas materi sebelumnya, yaitu tentang perilaku konsumen. Oke, sekarang ada pertanyaan pematik. Nah, dilihat, coba pikirkan, apa barang yang paling kamu inginkan saat ini? Kira-kira kenapa barang itu mungkin tidak bisa dimiliki oleh semua orang? Barang apa yang paling diinginkan? Fafa, inginkan apa? Fafa yang mana? Ya, apa? Misalnya? HP, mobil, ya kan? Nah, kenapa barang itu mungkin tidak bisa dimiliki oleh semua orang? Kenapa? Ya, karena harganya mahal. Kita harus menabung terlebih dahulu untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, ada permasalahan. Bayangkan, kamu sedang haus di padang gurun. Apa yang paling berharga buatmu saat itu? Apa? Uang segepok atau sebotol air? Betul, sebotol air. Kenapa sebotol air? Kenapa Murwanti? Murwanti yang mana? Kenapa sebotol air? Karena biar tidak kehausan. Karena kita berada di gurun yang sangat terik matahari. Oke, lanjut. Di sini ada kesepakatan kelas. Yang pertama ada kegiatan pembelajaran. Semuanya nanti menjawab soal diagnostik melalui kuisis dan formatif. Terus kita ada ice breaking, diskusi kelompok mengerjakan LKPD dengan media belajar yaitu buku dan laptop yang ada di depan. Terus presentasi dan tanya jawab. Dan evaluasi dari guru serta refleksi. Selanjutnya ada penilaian, yaitu penilaian diagnostik dan formatif, sikap saat diskusi, presentasi, dan mengerjakan LKPD. KKM-nya 75. Lanjut. Ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran untuk peserta didik, yaitu mampu memahami masalah-masalah ekonomi, memahami model ekonomi, pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Lanjut, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, kalian bisa melalui kegiatan pengamatan PowerPoint. Peserta didik mampu mengidentifikasi kelangkaan dan kebutuhan manusia, serta faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan sumber daya secara mandiri. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kelompok peserta didik mampu menganalisis studi kasus terkait kelangkaan dan kebutuhan manusia yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari dengan penuh keyakinan atas hasil analisisnya. Yang ketiga, melalui studi kasus dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis tentang konsep kelangkaan dan kebutuhan manusia secara kritis, sistematis, dan akurat. Itu tujuan pembelajaran kita. Lanjut. Ada pemahaman bermakna. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik memiliki pemahaman tentang konsep kelangkaan dan kebutuhan hidup. Peserta didik juga mampu mengaplikasikannya dalam pengambilan keputusan sehari-hari, menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap sumber daya, dan berpikir kritis dan tepat untuk mengatasi keterbatasan dalam hidup yang akan datang. Lanjut. Oke, ini ada ice breaking. Semuanya berdiri.
diikutin. Nggak ada lagunya ya, soalnya speakernya. Yuk, ikutin. Jarinya beda lagi. Cepetin. Ya, tangannya. Ganti. Diam. Gantian. Ya bisa nggak? Balik. Ayo. Nanti ganti hidung. Ganti telinga. Ganti. Ganti pundak. Oke, duduk semuanya. Gimana, udah panas belum tubuhnya? Udah. Oke, saya akan kirim kuisis ke ketua kelas ya. Nanti ketua kelas nyebarin ke temannya. Oke, sebarin ketua kelas, HP-nya dibuka semuanya. HP-nya mana? Enggak.
Udah bisa? Udah, oke. Dijawab. Gimana, bisa? Udah, Bu. Udah, ya udah dimulai. Yang udah bisa dimulai. Pakai nama panjang nggak, Bu? Enggak apa-apa, nama simpel aja. Nama panggilan aja ya. Oke, mulai. Siapa? Iya, dimulai. Mulai permainan. Oke, silahkan dijawab. Saya kasih waktu 2 menit. Dia jawab power aja, dijawab power waktunya udah habis. Dijawab power. Cepet. Dijawab cepat aja ngawur. Dijawab cepat aja. Oke, udah ada yang selesai belum? Apa? Ada Kak, kayak ini udah. Oke, akhiri. Yang belakang udah? Yang belakang udah? Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Dereng. Oke, sudah dijawab dengan skor yang sangat benar. Ada yang benar, ada yang di bawah. Oke. Oke. Sekarang kita akan belajar bukunya dibuka. Nah, di sini ada permasalahan dari kelangkaan. Tahukah kalian apakah yang terjadi? Kelangkaan apa ini namanya? Air bersih. Betul, kelangkaan air bersih. Nah, menurut kalian mengapa bisa terjadi kelangkaan air bersih? Kenapa? Yuk dijawab, Tias. Kenapa bisa terjadi? Tias, yang mana Tias? Oke. Oke, karena permintaan akan air bersih melebihi ketersediaan sumber air yang layak digunakan. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Tadi ya, baik alami maupun ulah manusia. Nah, itu
terjadinya kelangkaan. Terus penyebabnya kelangkaan air bersih itu apa? Ayo. Ya, meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan air bersih bertambah drastis. Terus apa lagi? Ya, limbah industri. Limbah industri dari rumah tangga dan pertanian mencemari sungai, danau, serta air bersih. Apalagi? Iya, curah hujan yang tidak menentu. Kekeringan berkepanjangan atau banjir dapat mengganggu siklus air. Terus infrastruktur air yang tidak memadai atau bocor menyebabkan banyak air terbuang. Apalagi? Apalagi? Penebangan hutan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Apalagi? Iya, penggunaan air yang boros. Terus, ketiga, bagaimana cara mengatasi kelangkaan air tersebut? Ya, gunakan air seperlunya. Apalagi, Tias? Ya, mengolah limbah sebelum dibuang ke air. Apalagi? Menjaga hutan dan daerah resapan air, membangun instalasi pengelolaan air bersih, terus mendorong partisipasi aktif dalam program konservasi air, mendorong kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan air. Oke, itu sudah kita pecahkan masalah yang pertama. Terus ada masalah yang kedua. Oke, sebelum ke masalah kedua, kita bahas tentang kelangkaan. Ini kelangkaan adalah apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Kelangkaan apa? Ayo. Kelangkaan adalah iya, kelangkaan adalah kondisi ketika sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan manusia itu tak terbatas. Nah, dalam ilmu ekonomi, konsep kelangkaan adalah masalah yang mendasar dihadapi oleh semua masyarakat. Betul. Ini berarti bahwa sumber daya itu terbatas. Nah, sumber daya yang terbatas itu misalnya apa? Tanah, air, betul. Kebutuhan dan keinginan manusia itu juga tidak terbatas. Manusia selalu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Makanan, pakaian. Iya. Dan keinginan yang terus berkembang. Keinginan manusia itu banyak. Contohnya apa? Barang mewah, pengalaman, yang pada dasarnya tidak ada habis. Oke. Yang kedua ada penyebab. Penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan alam. Yang kedua ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga ada apa? Dan peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Iya, itu adalah kelangkaan dan penyebab kelangkaan. Selanjutnya, nah, kebutuhan dan keinginan manusia itu pasti banyak, ya kan? Ya, di sini ada apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Ayo. Apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan itu apa? Tak tanya. Iya, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidup
mencapai kesejahteraan dan mengembangkan diri. Kalau keinginan itu apa? Iya, kemauan seseorang untuk membelanjakan sumber daya alam yang ia miliki, ya kan? Untuk dia konsumsi. Selanjutnya, apa dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia? Apa dampaknya? Ayo. Yang keras. Kesehatan fisik terganggu menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Ya, kesehatan juga terganggu. Kehilangan pendidikan yang ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan ketergantungan pada bantuan sosial. Iya. Terus, bagaimana kalian akan membuat keputusan jika kebutuhan membeli buku dan keinginan membeli baju memiliki prioritas yang sama dalam anggaran 150.000? Feby, gimana? Yang keras, Feby. Memprioritaskan apa yang mau dibeli. Misal kita perlu buku maka beli buku, jika kita perlu baju maka beli baju. Iya, kita memprioritaskan apa yang mau kita beli. Beli buku atau beli baju. Yang kedua, membagi anggaran secara merata. Dibagi menjadi 2. Jadi 75.000 untuk beli buku, 75.000 lagi untuk pembeli baju. Iya, terus mencari buku dengan harga lebih terjangkau atau yang diskon. Oke, jika buku memberikan nilai lebih dalam jangka panjang, misalnya membantu untuk pekerjaan atau studi, prioritaskan buku. Jika baju lebih mendesak untuk kebutuhan sosial atau pekerjaan, maka prioritaskan untuk membeli baju. Oke, lanjut. Di sini ada kebutuhan. Kebutuhan adalah apa? Ya, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidup. Jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan dibagi menjadi berapa itu? 3. Dibagi menjadi 3? 4. Iya, 4 apa aja, Tias? Jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas, jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan, jenis kebutuhan berdasarkan waktu, jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Iya, betul. Berdasarkan tingkat intensitasnya itu dibagi menjadi 3. 3 ya, 3. Apa aja? Iya, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan manusia yang dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Contohnya adalah makanan, minuman, pakaian. Iya, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya apa? Iya, terus ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya apa? Betul. Jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan itu ada 2. Kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Contoh kebutuhan individu yaitu ketika petani membutuhkan apa untuk menanam? Iya, cangkul. Terus guru membutuhkan alat tulis. Pelajar juga membutuhkan alat tulis untuk menulis. Terus ada kebutuhan umum. Kebutuhan umum itu yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, contohnya apa? Jembatan penyeberangan. Iya, membuat jembatan penyeberangan, jaringan listrik dan lainnya.
Terus jenis kebutuhan berdasarkan waktu itu dibagi menjadi dua. Oke, apa aja? Iya, kebutuhan sekarang. Contoh kebutuhan sekarang tuh apa? Christine. Orang sakit harus kebawa ke rumah sakit. Oke, dibawa ke rumah sakit. Oke, kebutuhan masa mendatang. Contohnya apa? Tabungan, asuransi. Oke. Jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhannya ada dua. Apa aja? Oke, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu contohnya apa, Fafa? Ya, ada pakaian, makanan, dan obat-obatan. Terus ada kebutuhan rohani. Contoh kebutuhan rohani itu apa, Selvi? Iya, ada nasihat, motivasi, latihan yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian. Terus di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada lingkungan. Faktor lingkungan, ya kan? Faktor lingkungan itu apa, Murwanti? Penyebab pertama yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Oke, terus yang kedua ada agama. Apa itu faktor yang mempengaruhi kebutuhan agama, Cahaya? Faktor pembeda kebutuhan individu. Terus ada faktor adat istiadat. Apa itu, Zahra? Betul. Terus ada kemajuan peradaban. Kemajuan peradaban itu apa, Zahra? Merupakan kemajuan peradaban yang berbeda di setiap wilayah dan menyebabkan perbedaan kehidupan. Iya, itu yang namanya kebutuhan dan kelangkaan. Terus sekarang berkelompok. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sebentar. Saya bagikan soalnya. Ini yang kelompok 1 dapat kelangkaan ya namanya. Kelompok 2 namanya kebutuhan, kelompok 3 keinginan, keempat keterbatasan. Dapat apa? Kelompokmu apa? Kelompokmu apa? Hah? Gas, oke. Kelompokmu dapat apa? Bukan apa? Yang mana? Yang mana kemarin? Yang mana? Oke. Ini minyak tuh. Silahkan dikerjakan. Di situ ada materi tentang kelangkaan. Kelompok 1 dapat kelangkaan apa? Gas. Kelompok 2? Kelompok 3? 3. Keinginan. Apa? Kelompok 3 LKPD-nya dapat apa? Minyak goreng. Kelompok 4? Oke.
Sekarang sebelum kalian mengerjakan, di sini ada video. Dilihat dulu videonya ya. Nah, ini kenapa ini? Ada yang tahu kenapa ini? Tiketnya habis. Betul, tiketnya habis. Nonton konser tapi tiketnya habis. Nah, ini tiketnya habis. Terus ini dia ke sini. Apa yang terjadi ini? Nah, dia mau beli tapi uangnya tidak cukup. Yang kedua ada tentang BBM nih. Kelangkaan sumber daya manusia. Oke, dicepetin aja. Di sini juga ada kelangkaan lagi tentang makanan, bahan baku. Oke, jadi kesimpulannya ini adalah tentang kelangkaan. Kelangkaan adalah apa tadi? Ayo. Kelangkaan adalah apa? Kelangkaan adalah kondisi ketika sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas. Iya, betul. Dan kebutuhan adalah apa? Kebutuhan adalah apa? Tias? adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Iya, itu adalah kesimpulan dari video ini. Terus ada video yang kedua. Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Nah, ini kebutuhan adalah apa? Ayo, kebutuhan apa tadi? Segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kemakmuran. Contohnya apa? Kebutuhan kita dari bayi sampai dewasa itu pasti akan berbeda-beda. Iya, terus ini kan dari bayi sampai dewasa itu pasti berbeda kebutuhannya. Nih.
Nah, ini ada kelangkaan. Kelangkaan itu apa? Iya, contohnya keterbatasan alat pemuas kebutuhan, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Oke, itu tadi video ada 2, udah kalian pahami. Sekarang kalian mengerjakan LKPD-nya dan mencari di buku ataupun di internet. Yang buku tebelnya mana? Yang tebel. Ini ya nggak apa-apa ya, Mbak? Iya. Iya. Yang ini Yang ini. yang ini. Ini berarti sesuai temanya kan ya, Mbak? Temanya apa? Ya, minyak kelangkaan minyak goreng. Terus dampak terhadap tenaga kerja. Tenaga kerja. Kenapa? Ada pertanyaan? Gimana? Ini begini bukan? Oh, betul. Betul. Hmm. Sisain ya, sisain. Kalian ini terus ini nanti nggak usah dibaca semuanya, biar nanti tanya temennya yang tanya. Bisa aja ya. Oke. Nak saya bikin ngomong gara-gara budaya. Gimana? Ini minyak tanah. Sini minyak tanah, bukan BBM. Terus? Kan? Nggak usah ditulis semua ya, soalnya nanti ada yang tanya. Kalau ada yang nggak bisa, dicari di internet.
diskusi ini aja. Nah. Sosial. Mbak, ini kayak gini apa ditulis itunya, Mbak? Nanti kamu bawa aja maju. Apa? Nanti dibawa maju aja. Oh, di bawah maju aja. Oh, gitu. Jadi nggak usah ditulis semua nggak apa-apa? Udah ini aja. Iya, ada yang tanya toh? Iya. Iya. Nah, kemarin. Domestik. Ini kamu tulis semua. Hah? Ini semua kamu tulis. Iya. Jangan ada yang nanya nanti. Iya, dan berarti nanti kita nyebutinnya 3 aja. Betul. 3. Terus nanti disisain 2 gitu aja ya. Betul. Bagi terbaruku. Iya. Iya. Ini jawabannya Pak BBM. Sekian ya. Sekian. Berarti enggak sama yang di sini apa Pak? Enggak apa-apa. Tapi ada nggak? Misalnya di sini BBM tapi ininya gas. Nih, tapi ininya BBM. Oh, gitu. Ya. Oh iya. Oke. Ini aja. Ini tadi dapat apa? BBM ya? Oh, ya. Nggak apa-apa. Udah? Gester. Semoga lulus. Oh, masih aja. Mbak magister. Masya Allah. Diskusinya masih 15 menit ya.
Diskusinya masih 15 menit. Aku di. Diskusinya masih 15 menit ya. Oh iya. Diskusinya masih 15 menit. Kalau jawabannya di sini Ya, nggak apa-apa. nanti kelompok lain yang tanyanya ini aja sama ini sama ini. Oh ya. Nah, ini nggak usah nanya. Oke. Soalnya Nggak ada. udah jawabannya. Oh ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, masa bikin lagi gini. Jika ini kenapa sih telepon? Oh. Salah. Terus. Pakai chat GPT itu loh. Oh ya. Nanti sambil dibaca sama penjelasannya ya. Jadi juga lah. Hah? Jadi ini juga lah. Heeh. Ya. Nanti berdiri di depan. Ya. Enggak kok. Berarti nanti cuman ya gitu doang. Iya. Heeh. Ada. Kan lah itu loh. Bilang kok. Ngono kok. Kok reso. Dia naik bokos. Kenapa? Nge-like. Enggak, ini enggak gratis kok. Nah, itu yang tulis juga ini itu tak tulis tak kalau apa itu. Ini yang BBM ya? Gas. Oh, yang gas. Oke. Nanti yang kelompoknya itu loh, yang itu kelompok berapa itu yang ini? Satu ya? Itu iya Oh, satu. Nah, nanti kamu nggak usah tanya yang cara mengatasinya. Nggak usah, ini yang cara mengatasinya. Ini yang dapat minyak tadi tuh. Minyak tanah. Nanti kelompok yang itu yang paling pojok sini. Itu nanti kamu nggak usah tanya cara mengatasinya. Cara mengatasinya. Oke. Nanti yang kelompok itu nggak usah tanya yang cara mengatasinya. Apa? Nggak usah nanya cara mengatasinya. Nggak usah nanya. Cara mengatasinya. Kalau dampaknya boleh, faktornya boleh. Oh iya. Melaporkan kecurangan. Suara kucing. Wes. Kecil ya. Apa? Wait. Itu aja. Bisa mulai kamu dong. Wes. Terus mendarang pemanfaatan ayam. Searching materi ya sak karepe. Searching materi aja apa terserah. Searching cari.
Cari materi 3. Oh, cari materi 3. Ini tadi pertanyaan untuk yang cewek semua pojok itu toh, yang nggak ada cowoknya. Berarti kelompok 1. Gimana? Ini karena huruf J-nya error. Apa ya? Nggak ganti. Ini tapi nggak. Pakai punya aku. Ini nggak bisa. Oh sih. Punya aku yang ini, maunya gratisan. Nah, beli dong 13, B-nya besar. B-nya besar. B-nya besar. Beli dong Disambung. 13. Oke. Next. Okay. Kira kamu ngomong ya? J-nya kalau muncul dihapus aja di backspace. Ya. Nggak ada. Nggak ada. Nah, internet tuh. Mana internet? Ngomong. Terus B-nya besar. E L I dong 13. Okay, next. Okay. Bu, aku nggak bisa acting. Bu, apa salah? Nanti dipilihin ketuanya siapa. Nah, nanti dia yang perkenalkan anggota kelompoknya. Kamu kalau besok orang gelem manggil apa mah ya? Soalnya aku mbaknya grogi enggak? Sumpah kukuh banget. Kukuh banget. Oke, 2 menit lagi ya.
Oke, selesai ya? Sudah selesai? Sudah. Oke. Kita presentasi, tapi kita bermain dulu. Oke, kita baca ya. Kelompok 3, keinginan, silahkan maju. Kelompok 3, kelompok 3. Sini, maju sini. Nah, perkenalkan dirinya dulu. Kelompoknya siapa? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yaitu keinginan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang lahan minyak goreng. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Trismula Heri. Nama saya Lina Putra. Ini kita akan mempresentasikan. Didengarkan. Apakah terjadi kelangkaan? Ya, terjadi. Ini kaya sumber daya apa yang langka minyak goreng? Apa faktor penyebab kelangkaan tersebut? Kenaikan harga bahan baku, ekspor yang berlebihan, gangguan distribusi. Menurutnya ada dampak dari kelangkaan tersebut, yaitu dampak terhadap konsumen masyarakat umum, yaitu kenaikan harga, kesulitan kebutuhan pokok, dan inflasi budaya. Bagaimana upaya menangani atau mengatasi kelangkaan tersebut? Kelangkaan pemerintah satu beregulasi dan pengawasan distribusi. Kedua, mengawasi rantai distribusi dari produsen ke konsumen agar tidak terjadi penimbunan. Ketiga, menerapkan sistem berbasis digital untuk transparansi. Adakah yang ingin ditanyakan? Ya, ada mau bertanya atau menanggapi? Silahkan. Ini dari kelangkaan apa? Minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng. Mungkin ada yang mau ditanyain atau kurang jelas sama jawabannya boleh ditanyakan.
Keterbatasan apa ini? Dampaknya atau cara penyebabnya apa? Faktor penyebab dari kecelakaan. Menjawab pertanyaan dari kelompok kakak, faktor kecelakaan minyak goreng, kenaikan harga bahan baku, yang kedua, kemudian distribusi, peningkatan kualitas peraturan, kebijakan permintaan yang beragam, isu global atau internasional. Kelompok satu lagi mau bertanya, silakan. Atau tentang kurang jelas apa yang dimaksud tadi, mungkin bisa dijelaskan. Atau tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, tutup. Tidak ada yang bertanya lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Kelompok 4, keterbatasan, silahkan maju. Suaranya keras. Oke, dari anggaran apa ini? Anggaran BBM. Ada yang mau ditanya? Tanya.
jelas? Sudah, terima kasih. Lagi tanya? Jelaskan dampak dari pelanggan BBM. Jelaskan dampak. Ayo. Dampak dari kelangkaan BBM. Dampak ekonomi menurunkan harga barang dan jasa pembeli BBM adalah salah satu komponen penting dalam distribusi dan produksi. Dampak sosial penurunan daya beli masyarakat karena kebutuhan pokok naik sementara pendapatan rendah belum masyarakat membutuhkan komponen berwajar. Dampak politik dan pemerintah terhadap pemerintah masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah jika dianggap tidak mampu menangani. Dampak lingkungan peningkatan penggunaan bahan bakar alternatif yang tidak ramah lingkungan. Misalnya masyarakat bisa beralih ke kayu bakar atau batu bara yang lebih mencemari lingkungan. Gimana? Sudah jelas? Oke, jelas. Kelompok ini mau bertanya? Oke, ditutup. Oke, silakan. Kelompok 1, kelangkaan. Kelompok 1 siapa? Uni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Selamat, nama saya Putri Ramadan dan sebelah saya di sini saya akan menjelaskan kelangkaan dan faktor penyebab kelangkaan. Apa terjadi kelangkaan? Ya, sumber daya apa yang langka? Kelangkaan gas. Apa faktor utama penyebab kelangkaan tersebut? Peningkatan energi pasokan, gangguan distribusi, penimbunan dan penyimpangan, ketergantungan pada impor, masalah produksi. Apa dampak dari kelangkaan tersebut? Dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap transportasi, dampak terhadap industri. Bagaimana upaya menangani atau mengatasi kelangkaan tersebut? Meningkatkan distribusi dan pasokan, pengawasan dan penindakan, digitalisasi dan distribusi di tempat sasaran. Ada hal yang mau tanya? Bentar. Apa penyebab kelangkaan gas? Boleh mencari di laptopnya kalau tidak ada. Pemetakan kebijakan distribusi yang melarang pengedaran, peningkatan permintaan karena migrasi dari LPG non-subsidi, bantuan logistik, penimbunan oleh sektor unggulan, dan kuota subsidi yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, ayo. Apa saja dampak kelangkaan gas? Dampak dari kelangkaan gas adalah dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap transportasi, dampak terhadap industri, dampak terhadap tenaga kerja, dampak sosial
sosial dan lingkungan dan dampak terhadap pemerintah. Apakah jelas? Sudah. Oke. Pembahasan dampak terhadap transportasi. Jelaskan dampak terhadap transportasi. Peningkatan biaya operasional bagi usaha transportasi karena penggunaan bahan bakar menjadi mahal dan potensi penurunan daya beli konsumen yang pada akhirnya dapat mengurangi penggunaan tersebut. Oke, sekarang teks. Sekian presentasi dari kami. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama semua belum? Belum. Oke, kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 perpustakaan. Tidak ada sumber daya yang lengkap. Apa faktor utama penyebab tersebut? Penurunan produksi, masalah distribusi, kebijakan pemerintah. Apa yang ada yang dampak tersebut? Dampak ekonomi, dampak sosial, dampak lingkungan. Bagaimana upaya menangani atau mengatasi kelangkaan tersebut? Diversifikasi sumber energi, program konversi energi ke pengawasan distribusi dan peningkatan produksi dalam negeri. Apakah ada yang ingin Ya, bertanya. Dampak yang pertama, dampak ekonomi. Dalam produk pemerintahan tetapi pasokan rendah menyebabkan harga minyak naik, membebani masyarakat, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah. Dan tambahan bagi UMKM, usaha kecil yang bergantung pada minyak tanah untuk produksi, misalnya warung makan atau penjual gorengan, mengalami peningkatan biaya operasional, peningkatan pengeluaran rumah tangga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan memasak dan keluargaan. Yang kedua, dampak sosial. Ketersediaan sosial, antrian panjang, dan kerebutan pasokan bisa memicu konflik di masyarakat. Kesenjangan sosial menunjukkan kelompok mampu bisa beralih ke energi alternatif, bersubsidi atau listrik, sedangkan yang tidak mampu semakin tertinggalkan. Kesehatan terganggu, serta mungkin beralih ke bahan bakar alternatif yang kurang aman seperti kayu bakar yang menghasilkan asap dan berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, dampak lingkungan. Meningkatkan penggunaan kayu bakar pengaruh pada deforestasi dan kerusakan lingkungan karena banyak orang menebang pohon untuk bahan bakar. Polusi udara, pembakaran bahan alternatif seperti plastik atau sampah bisa menghasilkan emisi berbahaya. Yang keempat, dampak terhadap keamanan energi. Ketergantungan kita pada energi fosil, kelangkaan minyak tanah yang menunjukkan minimnya diversifikasi energi dan perlunya transisi ke energi terbarukan. Ada yang mau bertanya tadi? Yang menanggapi? Oke, udah jelas ya?
mungkin penjelasannya. Oke, ini dulu yang cowok, yuk. Mengapa menyatakan mengalami kelelahan? Pertama, penurunan produksi cadangan alam kritis. Minyak tanah berasal dari bumi dan cadangan ini jumlahnya makin berkurang. Dan kedua, masyarakat menggunakan bahwa seluruh perusahaan infrastruktur atau pemotor akan bisa menghambat pengiriman minyak tanah ke daerah mereka. Yang ketiga, kebijakan pemerintah, pengurangan subsidi. Pemerintah mungkin mengurangi subsidi minyak tanah dan mendorong masyarakat beralih ke energi alternatif seperti LPG. Yang keempat, faktor global. Harga minyak dunia naik. Kenaikan harga minyak mentah global membuat produsen dan distributor lebih berhati-hati dalam supply. Yang terakhir, penimbunan dan spekulasi. Penimbunan oleh oknum pihak-pihak tertentu bisa menimbun minyak tanah untuk dijual kembali saat harga naik. Jelas? Oke, sudah cukup. Silakan duduk. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah tersentrasi bersama anak-anak DPR, lagi yang sekarang saya maka kasih soal kepada Maria tentang kelangkaan air bersih. Saya akan menjelaskan tentang kelangkaan air bersih ini yang tadi. Nah, tapi namanya kelangkaan air bersih. Tadi penyebabnya apa kelangkaan air bersih saja? Penyebabnya apa? Adanya polusi gambut. Ya, betul. Itu juga termasuk kelangkaan. Sekarang aku akan menjelaskan soal pemantauan dan catatan. Waktunya 5 menit.
bahasa Inggris itu. Tulis perasaannya gimana? Udah ditempelkan di situ. Saya silakan ditempelkan yang udah selesai. Nop, sing wis itu. Saudara, barisan ya. Kayak kualek tadi. Kayak kualek, Pep. Apa cuy? Ini belajar. Udah, nggak apa-apa jatuh, nggak apa-apa. Yang penting udah ditempelkan, ya kembali ke tempat duduknya. Oke. Materi selanjutnya adalah tentang barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Oke, itu materi untuk minggu depan. Sekarang sudah selesai pelajaran hari ini. Sekarang dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Silakan memimpin berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu